Hai Mbak Mimi. Halo Bang Rizky. Ketemu lagi kita Mbak. Setelah 1 minggu ya kemarin kita bahas tentang preheater ya. Ya minggu kemarin Iya. Jadi mungkin kesempatan kali ini kemarin kan Mbak Mimi yang awal-awal ya. Iya. Sekarang aku nih yang pengen nanya karena penasaran nih sekarang lagi booming banget. Ada produk baru yang masuk di 994. Itu kita juga di QC juga udah ngecek-ngecekin. Jadi aku mau nanya sih lebih kayak sebenarnya apa sih itu si Ivan. Iya, jadi sekarang berarti inisialnya Ivan. Ivan itu bukan inisial itu. Iya, bukan ya. Berarti untuk minggu ini kita bahas tentang Ivan ya. Iya, itu kan lagi booming banget nih di kalangan. Kebetulan kalau di 994 kemarin ya pas banget tuh ada 2 masuk solder. Iya, solder. Yang brand Ivan. Tapi beda tipe. Beda tipe. Ada tipe A9 Pro sama A902. 902. Nah, untuk apa namanya Ivan itu kan brand dari Kaisi ya itu. Dari produk Kaisi. Dari Kaisi ya. Nah, untuk produk Kaisi itu dari berarti Kaisi. Kan ada tiga apa namanya? 3 brand. 3 brand itu yang masuk ke Kaisi ya. Ada brand Kaisinya, terus Sugon sama Ivan. Oh, berarti Sugon juga termasuk satu perusahaan kayaknya. Oh, satu perusahaan. Ada 3 brand. Ibaratnya kayak ini ya. Apa itu? Sunshine sama Rally. Sunshine itu kan satu perusahaan tuh, hanya beda merek aja. Terus biasanya tapi untuk teknisi-teknisi lama biasa kenal di brand Kaisi malah. Kaisi. Untuk palingan untuk kayak apa? Zaman sekarang aja gitu. Sekarang kan banyak masuk ke produk Sugon ya. Iya. Mungkin kita lebih kenal ke Sugon. Tapi untuk teknisi-teknisi lama itu lebih kenal ke Kaisi sih. Berarti awal-awalnya memang dari brand Kaisi dulu ya. Berarti Kaisi induknya istilahnya Kaisi. Terus baru muncul ada Sugon. Terus satu lagi Ivan. Nah, untuk Ivan. Nah ya, yang membedakan antara Ivan, Sugon dengan Kaisi itu apa biasanya Mbak? Ngebedain apanya nih? Dia kan brandnya beda nih, kayak Sunshine sama Relief ya. Jadi yang membedakan kenapa harus ada Ivan, kenapa harus ada Sugon? Pasti kayak salah satu ini dari material ya, dari material berarti ya. Oh, material. Salah satunya kan. Tapi untuk material, malah nanti aku bakal tanya nih ke Bang Rizky. Untuk material kayak seperti solder Ivan, Sugon, sama kalau Kaisi kan palingan kayak tipe-tipe mikroskop kita yang ada. Kaisi? Kalau Kaisi kita tipe-tipenya mikroskop biasa. Emang fokusnya ke sana apa gimana? Kayaknya deh, tapi ada beberapa produk mungkin Kaisi ya. Iya. Kayak waktu itu ada kabel power supply juga merek Kaisi. Cuma kita nggak stok lagi. Cuma lebih kebanyakan mikroskop kita yang pernah stok. Memang fokusnya kali ya. Berarti yang membedakan brand ini deh dari dunia inilah istilahnya, dari dunia sales lah. Kalau nanti masalah isi dalam atau bahan-bahan kan lebih ke aku ya. Iya. Untuk dunia salesnya, kenapa sih harus dibedakan antara Ivan, Sugon dan Kaisi? Kaisi oke lah kita skip dulu karena dia fokusnya Ivan sama Sugon ya. Iya, Ivan dengan Sugon. Awalnya ada Sugon, sekarang keluar lagi Ivan. Ivan ya. Untuk dari merek Ivan ya, itu bisa dilihat dari sisi harga penjualan. Harga. Mungkin berbanding agak sedikit sih, nggak terlalu jomplang banget gitu untuk harga ya, tapi lebih murah di Ivan. Dia harga murah merakyat, cuma untuk kualitas oke juga. Boleh diadu lah ya. Boleh diadu. Karena memang dia ciptain itu memang sama gitu loh, satu perusahaan. Nggak mungkin beda jauh juga kan dari materialnya. Secara teknologinya ya. Tapi untuk daleman mesinnya gitu kan aku kurang paham nih. Boleh Bang Rizky jelasin gitu. Kalau Ivan sama Sugon gitu di compare. Oke, boleh. Paling apa ya? Bahas itu ya. Apa? Material sama mungkin isi dalamannya. Isi dalamannya, kualitasnya juga. Kalau yang kita lihat selama ini selama barang yang masuk itu di Ivan dan Sugon. Kalau yang bisa kita compare itu pertama A9 Pro ya. A9 Pro itu pertama kita bisa compare dengan T21. T21. Iya, karena dia basicnya bisa 3 gagang. Bisa 3 gagang tapi dipakai cuma 1 channel, iya. Dan itu bergantian antara 210, 245 sama 115 dan itu bergantian. Karena dia mini ya, mini station gitu. Betul. Kan cuma 1 channel. Jadi kalau untuk bahan
Itu memang Sugon kayaknya sesuai yang Mbak Mimi bilang tadi, Sugon memang masih di atasnya. Karena dia lebih kayak premium gitu ya, premium quality. Jadi dia fokusnya materialnya bagus, komponennya sedikit bagus di atas iPhone. Cuman untuk teknologinya atau fitur-fitur yang ada itu sama. Oh, sama aja. Iya, untuk mata solder bawaannya pun sama. Iya, gitu. karena kan beberapa aku kayak solder Sugon sama iPhone kan mata solder tuh sama tuh. Iya. Biasa magma kan bawaannya. Berarti untuk kayak secara kualitas sama material tuh sama ya sebenarnya. Nah, kalau untuk material yang membedakannya, iPhone itu dia masih make itu untuk ini ABS kalau nggak salah ya. Ya, dia pakai plastik ABS. Jadi memang di bawah dari T21. Makanya kalau kita lihat secara look dari jauh aja memang kelihatan sama. Cuman kalau kita pegang bobotnya itu sedikit berbeda. Padahal isi dalamannya sama. T21 itu masih pakai switching, belum trafo kayak T26D. Oh iya, pantesan aku kalau agak enteng gitu kan. Enteng gitu. Karena dia mini sih sebenarnya. Cuman dia bisa 3 supportnya. Jadi untuk teknologi dari KC, Sugon dan juga iPhone ini memang dia fokuskan ke sana gitu. Jadi lebih simpel. Dengan satu station kita udah punya 3 solder. Jadi memang fokusnya lebih pertama hemat dalam artian listrik ya. Karena wattnya itu dalam satu station 3 mata solder yang bisa kita pakai cuma satu station, satu listrik konsumsi daya listrik. Sedangkan kalau kita harus beli satu-satu, makan lagi. Ini 100 watt, ini 150 watt, ini yang 200 watt. Kira-kira kena berapa watt Bang yang untuk iPhone? Kalau iPhone yang A9 Pro itu kalau nggak salah 130 watt. 130 watt bisa dipakai 3 gagang. Walaupun memang bergantian, tapi kan setidaknya sedikit jadi solusi lah untuk yang teman-teman mungkin untuk di toko atau memang ada servisan rumahan, itu mungkin memang jadi salah satu solusi untuk menghemat daya listrik. Cuman memang untuk dalamannya T21 dengan A9 Pro itu hampir sama. Cuman memang ada perbedaan sedikit, mungkin di daya tahan bisa jadi. Cuman kan memang tergantung pemakaian ya. Untuk komponen yang digunakan dari luarnya, memang kita secara look itu sama banget. Secara look ya. Iya sih sama banget gitu ya kalau dilihat dari luar. Iya, kita lihat dari jauh aja tuh, wah sama ya barangnya. Pas kita angkat beda. Nah itu kan kita ada 2 tipe ya, yang A9 Pro sama A902. Nah untuk penjualan juga itu cukup lumayan jomplang ya, karena satu kan yang A902 itu kan 2 gagang ya. Tapi untuk yang A902 itu juga bisa 3 gagang kan ya? Itu kalau 902 yang sekarang itu kan memang baru banget itu. Iya. Jadi dia basic bisa 4 malah. Oh bisa 4 satunya? 470 dan itu belum launching ya Bang. Untuk matanya belum launching, gagangnya belum launching, tapi dia di luar tanda kurungnya di displaynya ditulis 470 dan itu ternyata bisa support kali berdua otomatis 2 gagang. Jadi bisa kiri bisa kanan. Jadi untuk yang 902 itu memang secara performa dia jago banget. Jago ya, udah karena bisa 4 gagang dengan wattnya kalau nggak salah itu cuma 350. Oh 350, tapi ya. Bisa 4 gagang ya. Bisa 4 gagang. Nah, lawannya itu yang sepuhnya ya, Sugon 3602. Yang harganya itu sekitar 5 jutaan itu. Ya, nah kalau A902 itu 2.400.000-an. Nah, 24. Berarti setengahnya ya? Setengahnya. Setengah harga. Cuman memang perbedaannya dari 3602 itu jauh banget dari secara material ya. Dia memang masih, kalau iPhone ini memang aku lihat di dalaman dia masih pakai switching. Kalau 3602 itu udah trafo dan kita bisa, kalau secara look kita memang ketipu ya. Tapi kalau kita bisa datang misalkan ke toko ya, pas ngangkat bobotnya udah ketahuan. Ini solder gede tapi bobotnya ringan banget. Nah body dia pakai plastik ABS juga. Cuman memang secara teknologi yang aku lihat, mereka antara iPhone dan brand dari Sugon itu memang disamaratakan istilahnya. Cuman memang kalau untuk komponen itu yang membedakan. Tapi untuk kayak panas segala macam gitu, kira-kira. Nah itu pasti ada perbedaan antara trafo dengan cuman kan memang ada fitur kalibrasi. Jadi buat teman-teman paling teknisi yang harus diperhatikan yaitu kalibrasi, biar lebih ke real temperatur sih sebenarnya. Cuman kalau ini sih, kalau yang aku jadi pertanyaan sih, sekarang kan datangnya iPhone nih, ada ini nggak, ada istilahnya
keterhambatan nggak sih antara penjualan Sugon dengan Ivan? Kan pasti, satu toko nih. Gitu. Iya, kita jual Sugon juga banyak ya. Sugon banyak. Pasti ada. Malah kadang bikin orang bingung juga, customer bingung mau pilih Sugon atau Ivan. Kadang tuh aku kadang mikirnya gini, tanyain dulu abang budgetnya berapa misalnya. Sambil ini ya. Ngudut. Oh, ngudut, boleh. Ngudut baterai. Iya. Ngepep ya. Biar ngepep, iya ngepep. Paling ya itu sih, kalau misal mau dibanding kualitas ya, paling kualitas kalau pengen bagus gitu ya Sugon gitu, itu kan di atasnya Ivan, gue bilang premium gitu ya. lah ya, premiumnya gitu. Secara bahan. Cuma kalau untuk misalnya budget, dilihat dari budget, abang bisa pilih Ivan, gue bilang gitu kan. Iya. Karena kualitasnya nggak jauh beda juga sama itu kan, dibanding kayak brand-brand lain misalnya gitu. Terus juga kalau Ivan kan ada 2 macam. Kalau misalnya budget abang misalnya di 1 jutaan, ada yang tipe A902, A9 Pro. A9 Pro. Itu juga bisa 3 gagang. Berapa juta? 1255. Cuma 12 ya? 1.200.000. Hampir sama kayak ini T21 ya, di bawah T21. Iya, di bawah T21 sekitar 1.4-an. Itu juga dapat 2 gagang tapi bergantian ya. Iya sama, A9 Pro juga bergantian. A9 Pro. Tapi dia dapatnya A9 Pro 1 gagang ya? 1 gagang. Cuma bisa dipakai 3 kan bisa, ya? Bisa support. Support C245, C115 ya. Cuma paling tinggal nambah gagangnya aja ya. Paling itu gagangnya sama kayak produk Sugon ya. Sama banget. Oh, sama banget ya. Intinya lebih ke ini sih, apa chip yang di belakangnya itu. Pinnya. Oh, chip ya. Pin. Nah, pin yang belakang itu kalau sama kakinya bisa masuk, bisa sama. Bisa ya. Paling itu sih. Nah, kalau untuk penjualan untuk yang sekarang nih, yang terbaru setelah Ivan masuk di 994. Biasanya selain dari harga dan juga kualitas itu biasanya apa sih kebanyakan yang nanya? Mungkin dari apa sih yang didapetin itu, ada yang nanya gitu juga. Iya, kelengkapannya ada yang bandingin gitu. Untuk Ivan tuh kita enaknya tuh untuk penjualan kita ya, kita dapat 3 mata. Oh, langsung kasih 3 mata. Ada lurus, bengkok sama pisau. Jadi kita penjualan tuh komplit dengan 3 mata. Jadi si orang-orangnya tuh, si customernya nggak perlu beli lagi gitu kan. Wah, kadang bilang gini, itu udah dapat berapa mata sih gitu kan. Biasanya kalau T21 kan dapat satu-satu. Ya. Kalau ini dapat 3 mata bang, gue bilang harganya segini 1.200.000-an. Kan orang tuh pada tertarik biasanya gitu. Berarti salah satu daya tariknya itu ya Mbak ya? Buat dari Ivan itu salah satunya ya mata soldernya ya. Bang Esi, aku mau nanya. Yeah. Sebelum Ivan A9 Pro ini masuk ya, ini yang kedua kali berarti kita masuk. Yeah. Yang pertama itu kan ada versi yang belum 2023. Kalau yang sekarang versi 2023 ya. Yeah. Yang sebelumnya mungkin versi 2022 ya. Mungkin. Itu kan belum ada tombol ya. Di gagang. Ya, itu selain itu apa aja perbedaannya? Kalau secara look nggak ada perbedaan. Secara bahan juga nggak ada perbedaan. Cuman yang ditambahkan yang sekarang ini, kita bisa lihat dari Sugon T21 itu dia mulai udah ada tombol ya di gagangnya. Jadi untuk naik turunkan temperatur itu sih yang membedakan sekarang. Jadi buat teman-teman teknisi yang mau naruh stationnya di atas, misalnya kan ada rak tuh di atas agak tinggi atau agak jauh, buat nambah atau nurunkan temperatur itu lebih enak lah dari gagang aja ya. A9 Pro terus A902. Nah, termasuk sekarang yang terbaru blower. Mungkin nanti kita bisa bahas-bahas tentang blower juga. Iya, boleh nanti kita spill ya. Iya, nanti kita bisa bahas juga. Dan aku lihat semakin kesini itu memang si dari produk Sugon, brand Sugon dan juga brand dari KIC Sugon dan juga Ivan ini lebih fokusnya ke fitur sih. Fitur ya, lebih dibagusin lagi gitu Iya, ya. dia berinovasinya fitur, terus juga apa namanya nih, lebih menyokong buat teknisi itu lebih nyaman dalam penggunaan. Dari bentuk, terus juga kenyamanannya juga diperhatikan. Dari bentuk desainnya juga elegan banget ya, cakep. Cleanernya aja ada berapa? A902, kawat kiri kanan. Sama ada busa, ada sikat. Iya, sikat kawat. Jadi terus yang A9 Pro sekarang juga dapatnya yang itu sikat kayaknya. Iya, dapat sikat. Dulu mah kan dapatnya busa doang. Iya. Ya makin kesini makin bagus gitu ya. Memang memperhatikan kenyamanan dari teknisi, dari customernya. Yang aku lihat semakin kesini tuh teknologinya juga buat membantu
Dan sebenarnya menjawab sih semua keluh kesah teknisi. Ada juga yang mungkin ini dalam satu meja servisan itu bisa 1 atau 2 atau bahkan 3 orang teknisinya bergantian ya. Jadi kadang dia pengen ngunci ini alat biar nggak diotak-atik lagi. Aduh, kaget aku. Jadi buat ngunci itu si settingannya tadi biar nggak diotak-atik, dia kan ada channel. Dia buat ngunci, dia ada sistem lock juga, lock unlock. Ya. Jadi ini nggak bisa otak-atik. Nggak bisa. Aman. Berarti. Jadi nggak bisa dinaik turunkan temperatur, nggak bisa. Udah kekunci gitu ya. Udah kekunci. Baru kalau misalnya kunci kita buka, baru bisa. Terus juga bisa dimatikan. Misalnya kita pergi sebentar nih, daripada kita matiin terus hidupin lagi, otomatis kan naik lagi listriknya nih. Betul. Jadi teman-teman tuh bisa buat off, tapi tanpa mainkan powernya, off displaynya aja. Jadi itu panas nggak ada. Mau gagangnya jatuh juga nggak bakalan ada yang terjadi apa-apa gitu, nggak bakalan naik panasnya. Berarti aman lah ya. Oh ya Bang Rizky, sebelum kita lanjut kayaknya kita harus minum dulu ya. Boleh. Iya. Sampai lupa minum. Iya, takutnya nanti. Iya. Soalnya seru sih. Karena barangnya anget banget. Barangnya ya barang anget. Waduh, makasih Put. Makasih ya Put. Puput apa Komeng kemarin? Komeng. Komeng aja deh. Komeng. Ada snack ya. juga nih. Monggo Bang Rizky, iya, makan banyak ini lah. Iya. Ya paling itu sih yang aku lihat sekarang di A9 Pro ini. Kalau secara look dan juga beberapa fitur yang ada itu sama dengan Sugod. Sama aja ya. Cuman memang yang mungkin teman-teman nanti beli online ya. Ya itu salah satu pedomannya, kita bilang aja bahwa memang ada perbedaan bahan dari material aja. Materialnya untuk ya. Kualitas dan lain-lain itu sama ya. Fitur terus juga untuk kualitas gagangnya sama. Mata solder pun sama ada magma. Dan kalau mau minta JBC, bisa. mau beli JBC boleh banget. Cuma gitu. Harganya beda. Iya. Setengah harga solder. Karena masih support, masih support. Kalau untuk istilahnya iFan masih support lah untuk JBC. Jadi juga yang kayak tombol-tombol di gagang itu blowernya juga sekarang yang versi 2023 baru. Ya. Ada gagangnya ya. Kebanyakan sih compare sih aku lihat sekarang. Di compare digabung ya, gitu. Kayak 8620, 80 jadi satu ya. Jadinya kan wah, udah ke-spill dikit nih namanya 8630. Dikit-dikit. Iya, minggu depan kita bahas itu. Iya. Itu menarik juga sih sebenarnya. Iya. Tergantung teman-teman nanti kalau ada kalau ada permintaan di komentar nanti kan boleh kita bahas gitu. Nanti di minggu depan karena itu baru banget. Ya, walaupun di ujung 2023 ya. Iya. Cuman versinya baru keluar sih. Baru keluar. Tapi kalau untuk penjualan berarti yang membedakan antara iFan dengan Sugod itu paling ya ini ya dari mata solder ketersediaannya, terus juga kelengkapannya ya. Terus paling aja sih. Tapi kebanyakan nih sekarang lebih ke 902 apa A9 Pro? Untuk sementara ini sih lebih banyaknya ke A9 Pro. A9 Pro malah. Mungkin karena harganya cukup tinggi mungkin ya. Mungkin yang untuk sementara mungkin kayak ada teknisi yang cuma buat pelengkap gitu, jadi nggak terlalu bagus-bagus gitu tentunya. Tapi itu loh Mbak, A902 itu kan dia 2 channel tuh. Iya, 2 channel. Bisa dipakai dua-dua langsung. Misal Mbak mau nyolder sana, aku nyolder sini. Bisa sekaligus karena kan dudukannya 2 ya. Enggak, biasanya kan cuma satu-satu. Nah, yang ini bisa 2. Oh, bisa sekaligus. Iya. Kalau setting berarti langsung 2. Kayak 3602 banget. Oh. Jadi mau diangkat dua-duanya langsung, itu udah ada indikatornya langsung di displaynya. Oh, di displaynya. Dibagi 2. Yang satu gede, yang satu kecil di sini. Keren juga. Jadi nggak perlu ini dulu, pakai ini dulu. Nggak perlu gitu. Istilahnya mau sekaligus, Bang pinjam bentar ya gitu. Buru-buru Bang, bentar ya Bang ya gitu. Bisa. Ya. Jadi mau ditaruh di tengah nih. Mejanya kan biasanya ada itu meja panjang gitu kan. Iya, betul. Nah, yang channel A ini, channel B ini karena dia kan pisah antara pengaturan channelnya. Jadi makin hemat lagi. Makin hemat sih ya. Iya. Kebanyakan mungkin orang-orang belum tahu mungkin ya. Iya, mungkin ya nanti teman-teman bisa kalau lihat video ini jadi sedikit inilah ada ketertarikan dengan A902. Betul. Jadi mungkin ada truk ini ada truk lewat. Malum kita di ini ya,
di dermaga. Iya. Di terminal ini. Terminal rame gitu ya. Iya, rame. Jadi paling itu sih yang menarik sekarang dari brand Sugon dan KIC ini, seolah-olah mereka ini bersaing nih. Iya ya, padahal secara fitur ya. Secara fitur. Cuman menurutku malah bagus gitu. Yes. Jadi kita banyak. bisa lihat nih orang permintaannya di lebih ke price atau quality gitu kan. Iya, betul. Kalau price ini gitu. Kalau quality ini gitu. Kalau untuk Sugon sih setauku dia niatnya pengen ngejar di atas nih. Di atas kan ada JBC. Iya. Tapi dia secara harga nggak mau ngikutin banget gitu. Cuman dia menang juga, untuk kualitas juga bagus gitu dapet. Dulu yang pertama keluar itu T26. Oh, T26 biasa. Itu yang 210. Gagalnya. T26D. Nah, lebih ke kayak T26D. Coba-coba gitu ya. Istilahnya pengen gitu kan. Jadi ya prototype gitu. Jadi otak-atik ada nih T26. Oh, berarti T26 itu bahannya sama kayak ini. Oh. Bahannya masih bahan ya istilahnya pengen sama gitu kan. Cuman turunin material. Nah, sekarang udah disempurnakan di T26D. Itu dia. Nah, ya, kemarin kita bahas T60 kan. Kalau untuk kualitas penyempurnaan dari T26D ya. Iya, kalau untuk kualitas dia udah mulai mendekati gitu. Cuman secara teknologi memang masih sedikit ketinggalan. Karena kalau untuk JBC kan kita bisa lihat di bagian displaynya, pengaturannya ada banyak itu. Karena ada password, ada pin. Iya, ada pinnya ya, biar ini kali nggak kemalingan. Bisa update firmware ya, harganya segitu. Harganya segitu. 7 jutaan ya. Buat setting aja kita harus tahu pinnya. Iya, hebat sih. Iya. Oh ya, tuh diminum dulu. Ayo, iya. Enggak. Itu apa, air kelapa, Mbak? Ini air kolam. Ngopi dulu gitu. Air hujan ini, habis hujan. Dingin. Jernih banget itu air hujan di mana? Di Bogor. Iya, kayaknya bening banget. Jadi kalau kita bicara solder sekarang nih, kalau di toko kan kebanyakan sekarang yang masuk memang Sugon sama Ivan ya, yang merajai di 994. Merajai itu sebenarnya Sugon ya. Iya, cuma Ivan baru. Karena bisa dikompel untuk harga. Iya, maksudnya kalau produk sih pas udah lama, cuma kalau di kita baru masuk tuh Ivan. Sebelum-sebelumnya kita kan banyak Sugon gitu. Ini baru kemarin-kemarin kita nyetok lagi untuk produk Ivan. Berarti sekarang istilahnya ini ya, lihat-lihat gimana permintaannya ya. Iya. Ini sih antusias customer gimana sih dengan Ivan? Kalau untuk sekarang ini, Mbak? Iya. Karena sebelum kita restock juga itu banyak permintaan dari customer. Dulu kan kita pernah stok tuh Ivan Asimator dan udah lama juga kita nggak stok tuh, udah berapa bulan. Banyak permintaan customer, stok lagi dong Ivan katanya gitu. Ada yang ngomong kualitasnya bagus nih, harga juga murah katanya, harga juga ramah banget di kantong katanya. Cocok buat teknisi-teknisi kayak pemula gitu, atau yang buat melengkapi. Emang iya sih, bagus. Cuman yang aku sebagai di QC yang paling di highlight sih dari produk Sugon Ivan ini, yaitu tadi penggunaan dengan bisa ganti-ganti mata soldernya dengan beda ukuran. Itu salah satu hal yang membantu sih buat teknisi yang mungkin di daerah yang masih listriknya masih kecil, apalagi teknisi rumahan. Di rumahnya mungkin masih pakai 900 watt. Kalau untuk blower kan memang gede ya listriknya ya, karena dia ngangkatnya cukup besar. Dan kalau untuk ngakalinnya ya salah satunya itu, daripada pakai station banyak ya, mending ya pakai yang station yang satu gini, tapi ya minimal kayak Ivan T21 gitu kan, tapi bisa buat melengkapi pekerjaannya gitu. Mau bersih-bersih bisa pakai 245 dan 470. Kita nanti kalau udah launching kita bisa lihat nanti. Aku udah coba lihat-lihat di websitenya juga, ukurannya cukup gede daripada 245 itu. Oh ya Bang, sih mau nanya, kira-kira ada nggak sih resiko Ivan dibanding Sugon gitu? Kalau kita bahas resiko, tentunya ada. Karena bahannya otomatis berpengaruh banget dengan performa. Dari materialnya ya. Iya, pertama plastik ABS. Plastik ABS itu yang ditakutkan pertama mungkin ini ya,
tingkat mungkin kerusakannya mungkin bakalan lebih parah daripada nggak sengaja kena blower atau mungkin. Nah, aku bilang tadi fitur ini yang off itu kan, mungkin gagangnya pas mau ditaruh, pas ditinggal kena body. Kalau kena body itu otomatis itu kan bolong. Nah, kita bahas lagi dalamnya. Dalamnya itu memang dia masih pakai sistem switching. Jadi otomatis yang ada di dalam itu memang masih komponen-komponen kecil. Jadi apa ya yang bisa salah satunya dampaknya ya mungkin dalam performa dalam jangka panjang. Apalagi buat teman-teman yang mungkin garapannya yang bejibun gitu kan, banyak banget. Dan secara pemakaian mungkin juga selalu di temperatur atas. Nah, salah satunya itu sih penyebab ini sih si unitnya ini yang bisa bikin ada mungkin trouble di dalam unitnya. Cuman kita lihat ke depannya nanti gimana perkembangan dari iVan. Mungkin siapa tahu ya di iVan nanti tahu-tahu udah pakai trafo juga kayak T26D, T60 kan. Siapa tahu ya teknologi makin kesini makin lebih bagus. Gitu. Sebenarnya lebih kayak ini sih, kalau harga segitu kita mau ngasih harga dan komponennya tentu harus disesuaikan gitu. Harga, komponen dan juga beberapa hal yang harus diperhatikan karena untuk secara fitur dan juga secara kesanggupan dari unit ini memang jago banget gitu. Karena udah bisa buat menyelesaikan beberapa masalah problem dari sobat-sobat emisi. Salah satunya itu biar lebih hemat. Mungkin itu aja sih kalau untuk secara garis besarnya lah perbedaan antara solder iVan secara fitur dan itu sih secara komponen. Mungkin untuk Mbak Mimi kayaknya segitu sih ya gitu udah. Ya. Kalau untuk dunia sales ya paling itu aja. Dari harga gitu ya, terus kelengkapan gitu kan. Paling itu sih. Mungkin untuk pembahasan solder iVan ya. Iya. Mungkin sampai di sini aja kali ya karena boleh. Kita udah bahas panjang sih ya. Dia udah bahas bahan, fitur, terus perbedaannya mesin-mesinnya di dalam ya banyak gitu. Intinya memang nggak ada perbedaan secara fitur. Secara fitur ya, paling beda komponen di material aja. Ya material yang dipakai sih. Paling itu ya. Minggu depan kita gimana? Yang udah di spill tadi atau gimana? Iya boleh lah. Nah kita tunggu di komentar aja ya. Nanti kalau misalnya teman-teman semua pengen review atau apa gitu bisa langsung tinggalin di komen aja ya di bawah ini. Mau atau yang teman-teman nggak sabar buat nunggu videonya bisa langsung datang ke toko buat lihat langsung gimana. Kalau ada yang tertarik belum ya. Karena itu sih itu dia compare juga kan kayak aku bilang tadi nih kayaknya ini Sugon dan iVan ini lama-lama dia bakalan kayak ini barang produk lama nih kayak T60 dia stationnya T16 jadi dia compare gitu ya. Jadi yang menurut dia masih bagus masuk gitu. Jadi yang penasaran ya boleh langsung ya Mbak ya. Boleh lah. Aku kan di gudang nggak tahu kan. Aku jualan soalnya pasti ketemu nanti sama aku. Jadi bisa lihat ya boleh. Ini buat teman-teman semua yang pengen kita ya untuk pembahasan minggu depan nanti boleh nanti komen di bawah ini nanti apa aja yang mau kita bahas ya. Terus juga buat teman-teman yang jadi kita hari ini udah membahas beberapa hal tentang solder iVan dan juga beberapa hal tentang solder Sugon juga. Itu murni opini saya sebagai QC dan juga Mbak Mimi di sales, tim sales. Jadi buat teman-teman yang ada beberapa hal yang dari penyampaian kita yang belum pas atau mungkin tidak tidak pas ya istilahnya ya. Jadi bisa ditambahkan di kolom komentar biar kita lebih banyak lagi berbagi ilmu dan saling sharing ilmu biar makin tambah oke lagi. Paling kita lanjut buat minggu depan ya Bang Rizky ya. Ya, minggu depan nanti kita tunggu aja di komentar atau mungkin tiba-tiba datang ke toko gitu. Siapa tahu langsung datang. Mbak Mimi ntar. Oke, kita pamit dulu ya. Kita pamit dulu, bye-bye. Bye.